bisa menjadi yayasan yang besar, yaitu mencapai angfaum linnas, semakin bermanfaat kepada manusia di sekitar Karanganyar, khususnya umumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, salatan wa salaman ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man tabi'udah amma ba'da. Bapak, Ibu, sahabat rahimakumullah, berjumpa lagi dalam program Ngaji Sarjana PAC ISNU Karanganyar Demak. Pada kesempatan kali ini kita akan meliput sebuah pondok yang bernafaskan Aswaja yang berada di Desa Karanganyar, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak. Pondok tersebut yaitu Pondok Pesantren Al-Dzikra. Dari informasi yang didapat tim media sosial PAC ISNU Karanganyar Demak, bahwasanya pondok pesantren ini merupakan dikhususkan untuk kaum duafa dan yatim. Jadi kaum duafa dan yatim difasilitasi dan diberi gratis di Pondok Pesantren Al-Dzikra Karanganyar Demak. Apakah demikian? Mari kita liput dan temui pengasuh Pondok Pesantren Al-Dzikra terkait tentang Pondok Pesantren Al-Dzikra Karanganyar Demak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari PAC Oke, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Ya, alhamdulillah baik sekali. Dengan Ustaz Abdul Wahid. Ini Ustaz, kami dari tim media sosial PAC ISNU Karanganyar Demak mendapatkan informasi bahwasanya di Desa Karanganyar ini ada pondok, yaitu Pondok Pesantren Al-Dzikra, yang mana pondok pesantren ini memang dikhususkan untuk kaum duafa dan juga anak yatim. Jadi dalam artian fasilitas dan biayanya itu benar-benar free atau gratis. Apakah benar demikian Ustaz? Benar, di pondok sini memang didirikan oleh beliau Bapak Hadiri dan Bapak Tibarito. Mereka berdua adalah kakak beradik yang mempunyai cita-cita besar, ingin menyekolahkan anak yatim dan duafa, ingin membiayai biaya pendidikan, biaya pondoknya. Jadi biar dia bisa ilmu formal dan ilmu agama di sini semuanya tidak ada biaya, di sini bebas gratis tanpa biaya sepeser pun. Insya Allah itu memang dari dalam hati ya, memang ingin membuat sebuah lembaga pondok pesantren, atau nggak membuat seperti ini Ustaz, atau seperti yayasan mungkin yayasan anak yatim atau yayasan yang lain, tapi bentuknya itu pondok pesantren. Ya ini apa dibalik misi beliau? Ya, pertama memang ini masih dipegang oleh keluarga ya, karena kita masih merintis baru 1 tahun kurang lebih. Mungkin nanti kedepannya bisa mengajak para donatur yang bisa bergabung di sini, mungkin bisa suatu saat bisa menjadi suatu yayasan yang besar, karena antusias masyarakat sangat besar sekali. Jadi sini kapasitas hanya 42 orang, tapi yang daftar hampir 100-an. Makanya tahun kemarin kami tidak bisa menerima karena terbatasnya tempat dan terbatasnya biaya. Kalau tepatnya berdirinya pondok pesantren Al-Dzikra ini tahun berapa? Yaitu baru tahun kemarin 2020 bulan November tanggal 5 atau bertepatan dengan 20 Rabiul Awal tahun 1442 Hijriah. Berarti sebentar lagi harlahnya ini. Insya Allah miladnya sebentar lagi. Maulid Nabi dan milad Al-Dzikra yang pertama Insya Allah Mas. Keberkahan Ustaz. Amin amin. Dibatasi 42 ini karena memang ada filosofi apa, atau memang ini karena ada faktor apa Ustaz? Memang harus 42 benar. Ketika kita membangun yang pondok di belakang ini ya, itu hanya kapasitasnya ternyata untuk ranjam atau balinya itu hanya 21 per putra dan 21 putri. Yeah. Jadi tidak ada filosofi apa-apa, memang kita bangun pure
tempatnya muatnya hanya situ karena satu anak mendapatkan satu tempat tidur, satu almari, jadi tidak tidur lesehan seperti pondok-pondok umumnya. Di sini kita taruh di kamar seperti itu, ditaruh di dipan atau di ranjang. Kalau kita lihat para pemirsa di belakang ini pondok dari Al-Fikra Karanganyar. Ini kalau dilihat dari atas ini kayaknya masih dibentuk ini Ustaz ya, cor dak, berarti ada kemungkinan ditingkat ini Balnya. Insya Allah ada kemungkinan nanti kalau ada rezeki dari Pak Dirin atau Pak Adi Preno atau yang lain bisa bergabung di sini, karena operasionalnya tinggi sekali Mas, karena semua kita gratis, tahu sendiri kalau membangun paling setelah jadi sudah selesai, nggak ada pengeluaran, paling perawatan. Tapi kalau kita menggratiskan semua, pasti semua aspek semua mendapatkan biaya semua, tiap hari rekening harus keluar terus. Itu makanya kedepannya saya mudah-mudahan banyak kaum muslimin yang antusias dan mau bergabung di sini sehingga kita suatu saat bisa menjadi yayasan yang besar, yaitu mencapai angfaum linnas, semakin bermanfaat kepada manusia di sekitar Karanganyar, khususnya umumnya di kabupaten dan daerah sekitar. Amin amin ya Tuhan, amin. Maka dari itu Bapak Ibu dan sahabat semua yang menonton video ini, mungkin kalau ada yang punya rezeki yang lebih, mungkin bisa jadi donatur tetap ya Ustaz ya di Pondok Pesantren Al-Fikra. Insya Allah nanti nomornya Ustaz akan kami cantumkan di deskripsi video ini ya. Jadi nanti kalau ada yang kaum muslimin mau berdonatur, silakan nanti bisa hubungi, nomor akan kami cantumkan di deskripsi video ini. Untuk selanjutnya Ustadz, kegiatan dari santri sendiri, mulai dari bangun tidur, kemudian ke tidur, itu apa saja aktivitas dari santri-santri di sini? Ya di sini memang Pondok Yatim dan Duafa kita mulai merenah mebucai, jadi mulai malam jam tidur jam 10 malam, setelah itu bangun jam 4 malam untuk sholat tahajud. Kita bangunin, tapi bukan sifatnya wajib. Tetap kita bangunin, yang besar silakan sholat, yang kecil kadang molor, kadang modot. Setelah itu baru jamaah subuh, kemudian setelah jamaah subuh kita ngaji setoran binador, kemudian jam 6 selesai mereka persiapan sekolah, yaitu makan pagi, kemudian sholat duha sebelum berangkat, kemudian jam 7 berangkat semua dari SD, MI, ada yang MTS, ada yang SMP, ada yang MA, berangkat semua. Setelah itu siang nanti yang pulang SD itu siangnya sekolah dinia lagi, yang MTS atau MA ada ekstrakurikuler. Kemudian setelah mereka pulang kembali masuk ke pondok lagi setengah 5-an. Di sini mereka mandi lalu setoran bil gaib atau tahfidz secara klasikal. Jadi bil gaibnya bukan mandiri tapi klasikal sesuai kelasnya. Juz 30 maju bisa juz 30, juz 1 bersama juz 1. Kita tidak maksa sesuai kekuatannya si anak-anak ini, tapi tetap di sini wajib menghafal semampunya. Kemudian sampai maghrib itu sampai maghrib, kemudian jamaah maghrib, kemudian ngaji kitab, ngaji kitab. Setelah itu ngaji kitab adalah jamaah isya. Setelah jamaah isya membuat setoran yang disetorkan untuk nanti sore, kemudian terus makan malam, kemudian belajar sekolah formalnya untuk besok, dan HP dikasihkan selama 1 jam. Jadi ini tadi yang menarik itu yang pondok di sini itu dari tadi yang seperti Ustaz sampaikan, dari SD atau MI, kemudian SMP atau MTS, MA atau SLTA. Jadi memang ini benar-benar nggak ada ini istilahnya batasan ya. Jadi anak SD pun juga diterima di sini. Yang penting dia wajib sekolah formal, nanti agamanya di sini. Kalau kita niatnya adalah ngopeni yatim dan duafa sehingga dia itu ya dunianya ya baik, agamanya juga baik, kita rumati di sini dan tanpa biaya tanpa biaya sepersen pun. Tapi ini Ustaz, aktivitasnya setiap pagi itu memang harus sekolah. Statusnya harus sekolah. Kalau nggak sekolah tidak boleh. Wajib. Kalau nggak sekolah nggak saya terima. Ini jadi nggak hanya digembleng ilmu agama wajib santri ini, tapi tetap pendidikan secara formal harus dienyam atau harus diterima para santri-santri. Syarat utama sini harus sekolah. Nah ini yang perlu dicatat, benar sekali, karena apapun itu pembelajaran sekarang kan kita juga mengikuti zamannya karena sekarang kan apapun itu tetap pendidikan yang secara formal itu memang diperhitungkan. Kalau kita mau cari kerja lah katakanlah, itu pasti diperhitungkan. Jadi harapannya nanti berarti santriwan-santriwati lulus di sini yaitu bisa mendapatkan ijazah dari pesantren, juga punya ijazah secara formal. Pot-potnya jadi dia tuh enak, mau ingin jadi dokter, mau ingin jadi apa, tapi dia sudah dibekali ilmu agama dan dibekali ilmu dunia, jadi enak, keluarnya enak.
Ya benar. Ini sangat sangat menarik sekali para pemirsa, dimana pondok pesantren ya yang di desa kita lihat ini tuh mewah, mepet sawah. Namun ini benar-benar dikhususkan untuk kaum duafa dan juga anak yatim. Maaf sebelumnya Ustadz, kalau yang kita katakan kaum duafa atau yatim, otomatis kan kalau yatim memang dia benar-benar tidak ada yang ini ya bapaknya biaya. Kalau duafa otomatis mungkin dia punya biaya, cuman tidak lebih. Dan adakah perbedaan Ustadz antara anak yatim dan anak duafa di sini? Kalau di pondoknya nggak ada perbedaan, kita samakan. Tapi kalau di sekolah pendidikannya nanti untuk yang non yatim biayanya sendiri. Oh, jadi yang untuk duafanya tetap yang pendidikan secara formalnya yang sendiri, karena silakan sini belum punya pendidikan formal, kita masih di luar semuanya. Jadi silakan dia pilih dimanapun kita berikan. Ya. Di sini agamanya di sini. Oh, baik. Kemudian harapannya Ustaz dari jenengan sendiri terhadap santriwan-santriwati PP Al-Iqra ini ke depannya setelah lulus di sini itu harapan besar dari jenengan itu apa? Ya, harapan saya semoga output dari Al-Iqra bisa diterima di masyarakat, baik dari kalangan umum, dari kalangan religi, bisa masuk semuanya, sehingga kalau tahu outputnya bagus, tentunya masyarakat percaya dengan sini, sehingga anak-anak pun banyak yang dimasukkan di sini, dan para donatur pun insya Allah mau ikut bergabung di sini, sehingga kita semakin besar didukung oleh semua masyarakat, karena di sini butuh biaya yang sangat mahal untuk operasionalnya tiap hari. Amin. Ya, semoga cita-cita mulia jenengan untuk benar-benar membimbing, membina anak-anak dari duafa dan juga anak yatim oleh Allah, sehingga nantinya pondok pesantren Al-Iqra ini akan menjadi pondok pesantren yang lebih maju, lebih berkembang, dapat mencetak generasi penerus yang memang generasi penerus bangsa yang Islami, bernafaskan Ahlussunnah wal Jamaah. Amin Ustaz. Satu lagi tadi saya yang sempat terlupakan mau menanya. Tadi ada dibebaskan membawa Android. Ya, betul. Ini apa yang menjadi kalau saya dulu pernah lah nyantri, bahkan kalau nyantri dulu itu kalau bawa HP itu malah diminta, tidak boleh, takutnya untuk mengganggu pembelajaran di dalam pondok. Kalau di PP Al-Iqra ini memang diperbolehkan Ustaz ya? Diperbolehkan, tapi hanya 1 jam, sama 24 jam 1 jam aja. Kalau saya tidak perbolehkan, sekarang sekolah itu banyak yang daring, gurunya malah masuk saya itu banyak grup-grup, semuanya malah tanya saya makin repot. Karena berkaitan dengan sekarang dunia daring, makanya membutuhkan Android, tapi saya batasi 1 jam aja, setelah itu ditumpuk kembali di pondok. Jadi Android ini itu sebagai penunjang pendidikan. Misalnya Ustaz, tadi disebutkan ada salah satu kegiatannya tuh ada ngaji kitab. Jadi fun ilmu yang dapat diperoleh oleh santriwan-santriwati PP Al-Iqra sekarang itu antaranya ini. Di antaranya ilmu tauhid, ilmu tajwid, nahwu, shorof, fikih, akhlak, al-lughatul arabiyah, kemudian belajar tilawah, sari tilawah. Jadi biar sekarang kan mencari orang yang ahli tilawah sulit, makanya di sini saya utamakan sampaikan Quran bin Nada bil ghaib, dan dia harus semua saya wajibkan untuk bisa belajar sari tilawah Al-Qur'an. Tadi baca Al-Qur'an. Ya, itu memang yang ini ya. Kalau pengalaman saya sendiri Ustaz, ketika kita bermasyarakat ada kegiatan apa saja kan, karena dari Jamiah NU sendiri. Betul. Kalau ada kegiatan itu pasti diawali dengan membaca Al-Qur'an, tilawah. Jadi memang ini memang kompleks sekali. Jadi ketika nanti lulus di pondok pesantren Al-Iqra Karanganyar ini dapat dasar-dasar ilmu agama, seperti tadi ada ilmu alat Ustaz ya, nahwu shorof. Jadi harapannya pasti santriwan-santriwati dapat membaca kitab kuning. Amin. Kemudian tadi ada kaji tilawah. Nah, ini menjadi bekal penting yang akan menentukan nanti di masyarakat, rupanya lulusan dari pondok pesantren Al-Iqra ini komplit. Juga belajar tahlil dan berjanji juga kita pelajari di sini. Juga disampaikan semuanya. Disampaikan semuanya. Semoga bermanfaat sekali apa yang disampaikan dari PP Al-Iqra Karanganyar ini. Nah, ini nanti dari kami Ustadz PAJ Istro Karanganyar, Pak, kalau melihat seperti ini, kami
malah tergerak untuk bisa memberikan sumbangsih ikut berperan Boleh. dalam pondok pesantren. Di sini Al-Huda. boleh memberi kuliah umum. Nanti Oke. kapan waktunya nanti saya beri waktu untuk memberi kuliah umum kepada santri-santri sini biar tambah ilmunya. Masya Allah, benar. Selalu mengembangkan ilmu. Ustaz, ya. Betul betul. Oke, baik demikian Ustadz Abdul Wahid. Terima kasih banyak telah menerima kami untuk dapat meliput DP Al-Iqra Karanganyar ini. Harapan dari kami juga semoga PPAL ini semakin maju, Amin, amin, berkembang menjadi pondok pesantren yang dapat mencetak generasi penerus bangsa yang bisa. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu sahabat semuanya, liputan kami di Pondok Pesantren Al-Iqra Karanganyar Demak semoga bermanfaat. Namun sebelumnya mohon untuk dapat like, subscribe dan share video ini agar menjadikan manfaat kepada semua. Dan untuk penutupnya, karena kita masih pada masa pandemi ini, harap dapat mematuhi protokol kesehatan, selalu pakai masker, selalu jaga jarak, jauhi kerumunan, kurangi mobilitas, dan juga banyak berdoa. Insya Allah Allah akan menghilangkan COVID-19 di muka bumi ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.